Hey guys, welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Ini adalah video kedua hari ini. Sekarang tanggal 2 bulan Februari 2023 jam 19.49. Oke, kita akan mereview altcoin ya. Dua berarti. Ada BNB, ada Ethereum. Nah, yang sekarang kita akan analisa terlebih dahulu adalah first case of skenario dari ETH ya. Setelah itu baru ke BNB, setelah itu balik lagi ke worst case of skenario ETH, baru setelah itu BNB. Ya, jadi kalau kita melihat guys dari analisa kita waktu lalu ini udah lama banget berarti ya kita analisa entry point kan berarti kemarin dua ya di sini sama di sini, yang terrealisasi berarti area sini kan. Buat teman-teman yang udah masuk berarti udah berapa persen? Wah lumayan udah 50%-an coy, 54%. Nah, ada beberapa area yang perlu teman-teman perhatikan karena ini area krusial sekali buat Ethereum ini ya. Pada range harganya 1693, 1784 teman-teman bisa menggunakan daily time frame untuk melihat bloknya itu di mana. Nah, kalau pakai daily berarti yang di sini ya guys. Ini dia kalau kita make sure lagi kan berarti pada harga 17 ya 16 ding. 1693 rejection di sini sempat menjadi level support, sempat menjadi level resistance di angka-angka ini dan sekarang bereaksi kembali menjadi level resistance. Jadi ini memang area yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, takutnya tertolak dan ya bisa turun lebih drastis gitu ya. Cuman ya kembali lagi seperti yang sudah kita analisa di Bitcoin, penurunannya pun ya short term saja ya. Jadi kita nggak expect bahwa penurunan akan turun drastis deras. Seperti yang terjadi di sini. Kalau kita lihat berdasarkan ini kan memang ya mirip-mirip lah ya. Teman-teman kalau menggunakan impulse ya berarti inilah bisa jadi diagonal. Ya diagonalnya berarti kan bisa saja ending atau bisa jadi leading. Gua harap sih ini bisa menjadi leading karena kalau dihitung berdasarkan Elliott wave sekarang masih wave 3 dan menyelesaikan wave 4 jadi ya koreksi ABC-nya wajar. Setelah itu meneruskan trennya ke 5. Kalau ini kan ya turun drastis karena kalau nggak salah itu FTX apa ya? Ya gue juga lupa sih sebenarnya apakah ini FTX atau karena memang supply aja didistribusikan banyak, tapi gua rasa sih emang ini adalah FTX waktu itu. Jadi, kalau gua melihat potensi yang ada saat ini memang koreksi itu teman-teman perhatikan 2 level support ya, cuman gua lebih berat untuk ke yang di sini kotak, berwarna apa nih ya, berwarna candle. Nah, teman-teman perhatikan Fibonacci 886, 1522,51 atau teman-teman lihat order block di time frame 4H di harga 1528,01, 1509,55. Terus ini dapat Fibonacci dari mana, Bang? Teman-teman bisa tarik Fibonya itu berarti dari swing low yang ada di sini sampai dengan swing high yang ada di sini, teman-teman akan mendapatkan Fibonacci 886. Kalau kita lihat memang kan Fibonacci 786, 886 itu selalu bereaksi menjadi level support. Nah, gua expect bahwa level ini bisa menjadi level support menjadi entry area kita yang pasti time frame 4 HMA 200 ini nantinya menjadi level support karena walaupun harga menurun gua bisa make sure EMA 200 time frame 4H-nya ini juga akan perlahan naik. Jadi ya mungkin seperti ini kali ya. Gini menjadi level support baru naik ke atas kayak gitu ya. Nah, untuk sementara waktu sih gua, melihat level support yang di sini jadi teman-teman bisa entry long buy-nya di kisaran harga tersebut dengan berarti untuk stop loss-nya kira-kira berarti ya teman-teman bisa menggunakan Fibonacci 1.13 sebagai level support berikutnya tuh. Sebagai apa sih namanya gue lupa jadinya stop loss. Nah ini berarti kalau 1.13 teman-teman berapa persen nih? Ya 3%-an lah ya. 3% kalau teman-teman menggunakan leverage 20 ya lumayan cukup besar. Jadi gua harap teman-teman harus leverage-nya sesuaikan berdasarkan risk dan juga marginnya ya. Kalau marginnya cukup besar ya teman-teman harus menggunakannya 1, 5 sampai dengan 10 mentok.
Kalau memang, margin atau capital kecil, teman-teman biasa trading pakai 5, $10 kayak gitu ya, dengan keseluruhan total berarti 100 USD mungkin perhaps, ya teman-teman bisa menggunakan kurang lebih, 25 sampai dengan 50 loh, jangan greedy banget sampai 100 atau 25 apalagi di Big X kan bisa sampai 150. Gua harap sih teman-teman bisa menyesuaikan ya, berdasarkan, resiko yang ada seperti itu ya guys. Nah ini untuk Ethereum dan kalau untuk target price-nya sih paling dekat sebenarnya ini guys, ini kan X terus ini adalah A gitu ya, terus ya anggaplah di sinilah gitu ya, Fibonacci gue tadi barusan mana ya? Kok menghilang? Oh ketutupan, nah gini dia. Nah mungkin seperti ini ya. Kita taruh di 886 lah, seperti ini, set. Berarti target price-nya ya nggak usah muluk-muluk lah ya, di sini aja, anggaplah double top lah seperti itu. Kalau mau ya ini bisa terhitung scalping sih sebenarnya, karena pendek-pendek kan. Dan kalau kita hitung berdasarkan, Elliott Wave, ini Elliott Wave-nya optimis ya guys. Jadi sekarang sedang menyelesaikan wave 4 koreksinya, lalu akan meneruskan tren ke wave 5. Kalau kita lihat di daily-nya pun MA200 dan MA50 akan berpotensi untuk golden cross. Jadi bila mana di daily time frame 50 dan 200 ini golden cross, possible banget si Ethereum itu mengikuti harga Bitcoin dan bullish sampai dengan harga 3141,43, 3572,59 sih. Teman-teman bisa menggunakan weekly time frame ini sebenarnya. Terus teman-teman melihat blok yang ada di sini nih. Nah, teman-teman bisa lihat yang di sini, ini bisa menjadi acuan sebagai level resistance berarti harga ini dia. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman harus perhatikan, harga 3141 atau 3150-an lah gitu. Untuk sementara waktu sih kalau wave 5 itu di sini berarti ya, berapa nih, 20.31 high-nya yang ada di sini atau teman-teman bisa ngikutin order block yang di daily ya. Di sini order block, ini apa nih, ya itulah pokoknya. Di harganya berapa nih, 2004 berarti bisa menjadi wave 5-nya di sini. Kalau kita hitung berdasarkan harmonic pattern-nya kan ini memang sangat-sangat optimis ya bahwa harga itu ke 2334, cuman kalau 2334 gua nggak melihat, level resistance. Potensinya sih ya nyampe sini, berarti kalaupun ya ke 2334 ya 2465 gitu, karena kalau di harga 2465 banyak banget penolakan di pada harga tersebut gitu ya. Jadi ini terlalu optimistis, kita lihat yang realistis aja gitu, yang potensinya mungkin, ya 80% akan terjadi gitu ya. Nah, kalau untuk yang scalping berdasarkan seperti itu, untuk yang, swing-nya berarti sampai dengan di sini, berarti ya 20 ribuan berapa nih, 20.010 apa 20.031. Jadi teman-teman congrats ya yang sudah entry di area ini, udah 54%-an teman-teman mendapatkan profit kalau udah cukup CTP, kalau belum cukup dan masih mau nahan-nahan ya berarti stop loss plus-nya yang gue sarankan barusan, Fibonacci 113 1475,19 ya, dolar. Itu dia, ini gua pakai harga spot di Bitstamp, jadi teman-teman sesuaikan aja. Teman-teman bisa lihat kan analisa teknikalnya gimana caranya, tinggal disesuaikan berdasarkan harganya di Binance kah atau di market manapun itu ya. Lalu ini adalah BNB. Jadi kalau untuk BNB overall teman-teman harus perhatikan, karena skenarionya potensinya sama seperti yang sudah terjadi di Ethereum lah ya. Kok gue setengah-setengah gitu ngomongnya. Dan ya, kita waktu juga sudah menganalisakan bahwa entry point itu 216,7, 200,6 dolar. Cuman yang ternyata ekspektasi kita itu waduh tipis banget sih sebenarnya guys. Dari sini kan low-nya itu berapa, 220, berarti kurang berapa persen, ya 1%. Yang bereaksi itu Fibonacci 764 di harga 220,4. Kalau teman-teman sesuaikan seperti ini kan, gitu dah. Nah itu kan kena banget tuh shadow-nya.
Ya pas banget Fibonacci 764. Ya nggak jadi masalah ya, semoga teman-teman bisa menyesuaikan BNB entry point-nya jadi nggak pas-pas banget lah entry point-nya di sini gitu ya. BNB sendiri gue masih sama sih sebenarnya, BNB itu seperti Ethereum bentuk-bentukannya, cuman overall saat ini memang sedang menyelesaikan wave 4 dan teman-teman perhatikan bahwa sekarang kalau kita lihat menggunakan daily time frame kan tertolaknya di Fibonacci 0618 atau golden ratio atau area retracement-nya kalau sekarang di sini. Nah, tinggal kita melihat aja pada daily-nya, bila mana entar ternyata warna merah berpotensi untuk koreksi, cuman yang pasti adalah Fibonacci 786 0618 ini masih bereaksi menjadi level resistance. Untuk entry point-nya lagi berarti di sini ya guys, range-nya teman-teman bisa menggunakan daily, cuman yang pasti sih potensi di 287,2 dolar, 287,2 dolar, atau kalau teman-teman mau menggunakan order block di sini ya daily-nya 286,2, 295,5. Ini kalau di spot bisa menjadi area entry, kalau di future ya sesuaikan berdasarkan margin dan leverage-nya. Terus, kalau teman-teman mau masang stop loss berarti di 1.13 seperti ini ya. Gua masangnya kok cuma di BTC doang ya, jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja berdasarkan, apa namanya, resikonya teman-teman kalau untuk di BNB ini. Atau teman-teman bisa pakai ini aja 0,996 kalau ternyata kejauhan. Ini juga masih aman sih sebenarnya 0,996 kan di bottom-nya. Nah, ini dia. Tuh. Di sini kan ada liquidity. Jadi ya potensi ke sini enggak sampai dengan 886 biasanya gitu ya. Ini berarti berapa persen? 2%. Cuman kalau mau aman banget ya di sini gitu ya, atau 3% sih sebenarnya nggak jadi masalah juga, belum nggak akan kena juga 3%. Ya ya di sinilah gitu 287. Sesuaikan aja dengan angka Fibonacci 1.13K atau 0,996K itu ya. Dan untuk target price-nya sendiri kalau menggunakan harmonic pattern itu berarti di sini ya guys, di berapa nih harganya nih, 331 atau double top-nya juga boleh sih, ya kalau nggak mau greed sih di 330 aja udah cukup. Ini ngambilnya dari mana Om? Ngambilnya dari sini ya, dari XKA. Dari XKA terus pindahin nanti ke ininya, ke bawahnya nih, apa sih namanya ini, ke level support. Cuman yang pasti kalau kita melihat dari Elliott Wave-nya masih ada potensi bahwa harga BNB itu naik ya, naiknya sampai dengan, sebenarnya ini masih asumsi aja, sampai dengan ke 372 gua belum menghitungkan secara pasti bisa di mana si wave 5-nya. Kalau gua mau ngikutin dari harmonic pattern kan berarti ngambilnya dari sini kan, dari X ke A, terus kemarin gua pindahin ke sini, area exit-nya di sini, sementara ini kan berarti gagal menjadi area entry atau gagal bereaksi menjadi, ini kita pindahin aja gitu. Nah, sampai dengan 764 ya berarti kan double top. Nah, kalau double top di sini dia. Teman-teman bisa, nah gini dia kan. Berarti potensinya adalah untuk wave 5 sampai dengan harga berapa sih ini? Oh 398,3. Ini dia untuk wave 5-nya. Jadi teman-teman ya kalau untuk scalping-nya target price-nya 15% sampai dengan 330. Kalau teman-teman mau nge-swing ya berarti sampai dengan 413 ya berarti ya tadi. Oh enggak, 398,3 di sini ya. Untuk BNB ini sih sebenarnya yang bisa gua kasih analisanya untuk sementara waktu, tinggal teman-teman sesuaikan aja nanti berdasarkan angka entry-nya di harga berapa. Ini kalau kita tarik gini gimana ya? Ah, enggak juga sih. Gua mau cocok logi aja gitu. Cuman ini triangle banget sih guys. Nah, ya ini sebenarnya bisa juga sih potensi sampai dengan harga sini, ya masih bisa lah. Ini bisa menjadi level resisten, ini kan dia bergerak di triangle kan. Nah, kayak gini dia, bergerak di triangle jadinya sekarang. Kalau kita sama-samain kayak seperti ini,
jadi apa sih, parallel channel potensi sampai dengan sini berarti masih bisa 457, yang deket-deket aja lah. Di sini kan, ada potensi liquidity juga, karena sempat ketolaknya lumayan panjang juga bikin shadow kan. Jadi masih ada potensi ngisi dulu di sini fair value gap-nya, terus habis itu ditolak dulu, ditolak koreksi sideways, ya entar habis itu kita lihat, kita hitungin lagi potensinya bagaimana. Nah, kalau untuk Ethereum worst case of skenario-nya sih gua nggak berharap bahwa, Ethereum itu, kembali lagi ya setelah menyelesaikan ini, atau di sini dia ketolak, karena kalau dihitung dari sini tarik Fibonacci ya kan 0,618 sama kayak BNB kan. Nah, gua nggak expect bahwa ini adalah minor minor trend berarti ya, kalau gue hitung berdasarkan minernya kan di sini A bener kan. Terus di sini sudah, apa namanya, zigzag A, B, dan C atau WXY kalau dihitung secara apa namanya, minute degree-nya. W, X kenapa di sini, karena dia membentuk triangle atau membentuk sebuah harmonik A, B, C, dan D, W, X, Y, X, Z ini kan. Di sini dia, impulsif 1, 2, 3, 4, dan 5, maka ini adalah A, ini menjadi B. Nah, ini Fibonacci 0,618 kita tarik dari sini ke sini menjadi C, maka ada potensi penurunan lagi 0,618 itu 886,786 yang bisa bereaksi menjadi level support, berarti kan di sini gitu ya, atau di Fibonacci 1618. Kalau 1618 ya berarti harga Bitcoin bisa sampai 13 ribuan, berarti di area-area saat ini Bitcoin ketolak, terus dia turun lagi ke harga yang lebih rendah. Tapi ntar kita akan, analisain worst case of skenario dari si Bitcoin-nya ya. Sementara kalau untuk saat ini sih gue belum melihat ada potensi pattern bearish yang akan terjadi di sini. Kalau double top ya double top gitu ya. Cuma kalau untuk menghitungkan turun lagi sebenarnya belum pas untuk saat ini, karena agak sulit untuk menganalisakan bearish-nya kalau di sini nih dia, gua belum bisa menghitungkan secara pasti kalau untuk BTC bearish-nya gimana. Karena kalau dihitung-hitung kan udah jauh banget, karena kalau mau dihitung secara, leading bukan leading, ending diagonalnya, maka kan Bitcoin harus tertolak di sini kan sebenarnya. Jadi ada potensi dia menurun lagi set gitu kan. Hitungannya berarti kan 1, 2, 3, 4, sorry salah berarti. Ini kan X berarti ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Berarti ke 13.000 potensinya. Cuman ternyata ini nggak ketolak, dia justru naik lagi. Ya gua belum menghitungkan secara pasti ntar bearish-nya kalau di sini ntar probability-nya bagaimana. Justru lebih bullish dibandingkan bearish ya kalau untuk sementara ini gua. Nah, kalau untuk, Ethereum potensinya worst case of skenario-nya seperti ini ya. Penurunan drastis sampai dengan 1.100 sampai atau kembali lagi ke 700 bila mana memang saat ini Bitcoin ketolak, tahan, dan meneruskan tren ke harga yang lebih rendah. Cuma untuk sementara ini sih gua belum yakin bahwa skenario seperti ini akan terjadi, seperti itu ya guys ya. Untuk Bitcoin dominance-nya dia koreksi dan seperti yang gua ekspektasikan bahwa memang, Bitcoin dominance turunnya sampai dengan sini ya 42,87, 42,61%. Bila mana Bitcoin dominance itu turun, harga Bitcoin naik, maka kita bisa simpulkan money flow itu bergerak ke altcoin, dan itu akan bagus untuk altcoin terjadi alt season. Jadi kita sesuaikan nanti entry price untuk long atau buy-nya itu gimana ya guys. Oke, ini cukup dari gua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Kita akan analisa lagi besok. I'll see you guys on the next video. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video lagi. Peace out.